Assalamualaikum, sahabat, apa kabar hari ini? Salam bahagia untuk Anda. Sahabat, seorang yang suka marah-marah dan punya kebiasaan marah, suatu ketika saat ia berjalan di tengah kerumunan orang, dirinya tersenggol oleh seseorang yang lewat dengan tidak sengaja. Merasa dirinya ada yang menyenggol, sontak ia membalik badan, kemudian memarahi orang yang menyenggol itu dengan kata-kata yang sangat pedas. Bahkan tidak hanya dengan kata-kata, mimik wajahnya pun menunjukkan kegeraman yang luar biasa. Kalau kemudian tidak dilerai orang lain, barangkali ia sudah menjatuhkan tangannya menghajar orang yang menyenggol itu. Orang yang menyenggol pun kemudian meminta maaf, dan seketika suasana pun kembali normal. Dan sang pemarah ini pun kemudian berjalan melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, saat ia berada di sebuah mal, saat akan naik tangga berjalan, dirinya secara tidak sengaja tersenggol oleh seseorang di belakangnya. Sontak kemudian ia pun membalik badan dan hendak memarahi orang yang menyenggol itu. Tapi saat dia akan marah, dia kaget. Ternyata orang yang menyenggol adalah aparat keamanan yang membawa senjata lengkap. Sontak kemudian ia memilih tidak menghiraukan senggolan itu dan melanjutkan naik ke tangga berjalan itu. Sahabat, apa yang bisa kita simpulkan dari dua peristiwa ini? Ternyata marah atau kebiasaan marah bukanlah karakter atau watak. Marah adalah sebuah keputusan. Kenapa pada peristiwa pertama sang pemarah berani memarahi orang yang menyenggolnya tadi? Karena yang menyenggolnya adalah orang biasa, warga sipil biasa, yang dalam pandangannya lemah dan tidak punya kekuatan. Maka ia berani membentak dengan semena-mena, karena ia berpikir orang yang dibentak dan dimarahinya tidak mungkin mampu melawannya, sehingga ia merasa bisa meluapkan kemarahannya sesuka hati. Pada konteks peristiwa kedua sangat berbeda. Sang pemarah tidak punya nyali untuk memarahi orang yang menyenggolnya, karena ia tahu yang menyenggolnya sosok yang punya kekuatan, sosok yang mungkin bisa membalasnya dengan kemarahan yang lebih besar jika ia memarahinya. Maka ia pun berpikir untuk mengurungkan niatnya memarahi sang aparat itu. Maka sahabat, tidak ada alasan kita mengatakan bahwa watak yang melekat pada diri kita tidak bisa kita ubah. Karena hakikatnya watak adalah emosi sesaat yang muncul pada saat tertentu karena situasi tertentu. Maka solusinya adalah bagaimana menggunakan logika berpikir sehat kita agar spontanitas karakter yang muncul itu kemudian bisa kita kendalikan. Yang penting adalah kita punya kemampuan menahan watak itu, perasaan emosional itu, sehingga kemudian tidak meledak setiap saat. Maka biasakan untuk selalu berkepala dingin ketika menghadapi masalah. Sehingga sikap yang muncul adalah sikap yang tetap terkendali dan tidak meledak-ledak yang ujung-ujungnya bisa merugikan orang lain. Semuanya tergantung kita. Apakah kita akan mengikuti watak dan karakter kita yang jelek itu, atau kemudian kita bisa menahannya, meredamnya, untuk menjadi sikap yang lebih baik. Betul, kita manusia tidak sempurna, ada sisi kebaikan dan keburukan, tapi setidaknya Tuhan menganugerahi kita akal dan pikiran yang membuat kita berpikir lebih jernih, agar setiap langkah kita tidak selalu berlandaskan pada watak dan karakter kita, tapi juga diarahkan oleh pikiran sehat kita. Semuanya terserah Anda, tapi mudah-mudahan kita selalu punya niat untuk bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.